Halo, gengs. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku semuanya. Hari ini ya bertepatan di hari Rabu ya. Kali ini kita mungkin pembahasannya yang dibahas rekan-rekan kemarin yang dipertanyakan di grup-grup di Facebook, kemudian di website juga dipertanyakan hal-hal yang serupa di situ. Jadi kita hari ini coba kita membahas permasalahan yang timbul, permasalahan yang mungkin belum timbul, permasalahan yang mungkin belum teratasi, yang belum juga mungkin baru didengar. Ya mudah-mudahan ya kita pembahasan-pembahasan itu banyak manfaatnya dan mudah-mudahan juga ya sedikit banyak membantu untuk rekan-rekan yang mungkin baru-baru beternak. Pertanyaan yang timbul di sini, Pak, kalau pembuangan kotoran ataupun kohe burung puyuh ini dilakukan di sore hari seperti apa? Karena kalau untuk sore hari itu kan waktunya masa-masanya bertelur. Jadi kira-kira Pak itu terganggu atau tidak? Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini juga ini kebetulan sore ya. Ini kebetulan sore sekitar jam berapa ini? Jam 2 mungkin. Coba saya melihat jam dulu di HP ya supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Jam 2. Ya. Jam 2:05. Nih, pembuangannya di lewat tengah hari. Apakah akan menimbulkan dampak yang positif? Apakah nanti burung akan stres? Apakah nanti burung akan berkurang dengan telurnya? Ya, harusnya pembuangan kohe ini atau kotoran ini yang lebih bagus itu adalah di pagi hari, di pagi-pagi hari. Tetapi kalau kita mau melakukan pembuangan di sore hari seperti ini, kita melihat situasi dan kondisi. Yang saya alami biasanya, kalaupun kita yang membuangi, kita sendiri yang membuangi, itu nanti biasanya tidak ada masalah. Tetapi kalau orang lain yang membuang, yang bukan kita, yang bukan kesehariannya kita, yang tidak mengurusi ternak, itu biasanya stres kawan. Dia akan kebingungan melihat orang baru. Tetapi kalau kita tuh setiap harinya memang betul-betul ngurusi ternak, memang betul-betul kita hadir untuk puyuh kita, itu biasanya tidak ada masalah. Mau jam berapa, biasanya tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ya, karena puyuh ini sudah sering kali saya bilang. Kalau orang Jawa bilang itu titen. Dia tahu mana yang menyengsarakan saya, mana yang membahagiakan saya, puyuh itu tahu. Mana yang menyengsarakan rakyat dan mana yang membuat rakyat bahagia, puyuh tahu. Makanya puyuh ini kalau untuk ke majikannya, ke bosnya, ke juragannya, dia lebih titen, dia lebih paham. Siapa yang akan datang, siapa yang ngasih makan, bau keringatnya itu dia lebih cenderung paham gitu. Dibandingkan dengan orang lain ketika masuk kandang. Kalau kandang saya ini sudah terbiasa ya, artinya hari-hari itu juga tamu datang melihat, kemudian malah melihatnya itu malah dari jarak dekat gitu. Tapi kalau kandang itu tidak pernah kemasukan orang, ya hanya kita terus, hanya kita yang ngurusi terus, begitu ada tamu datang, nah mulai. Dobrak, grabruk, dobrak, grabruk, dobrak, grabruk. Nah itu nanti yang bisa membahayakan itu di situ. Bahayanya apa? Bahayanya ya puyuh itu ketika kedatangan yang tidak dikenal, maka dia akan banyak meronta.
banyak bergerak, banyak lari sana lari sini karena terkejut. Dengan posisi seperti itu, mereka berhamburan, mereka saling tumburan, mereka saling adu body, mereka saling tidak nyaman. Nah, dari situlah biasanya itu kasus-kasus yang kita temukan di kandang itu seperti itu. Akhirnya apa? Bertelurnya kurang. Apa yang terjadi? Stres melanda. Terus untuk mengatasi semuanya itu, Pak, biasakan di kandang itu kita hebring, kita ngomong seperti ini ya. Ajak bicara puyuh, ajak komunikasi puyuh, agar supaya tahu keseharian kita. Puyuh itu sebenarnya tergantung perilaku kita ke dia kok. Kalau perilaku kita ke dia, itu dengan kebiasaan yang kita miliki di kandang, maka puyuh tidak akan terkejut. Hal-hal yang sudah menjadi biasa atau kebiasaan kita gitu loh. Kalau tidak kita biasakan, ya nanti timbulnya bisa stres kawan. Jadi kesimpulan daripada permasalahan ini semua, kalau untuk pembuangan kotoran di sore hari ya, intinya larinya ke situ ya. Kalau kita, aduh nyangkut Pak. Pembuangan di sore hari, boleh Pak, boleh. Tapi ya harus kita yang setiap hari ngerawat, kita yang setiap hari ngurus. Biasanya kan pernah terjadi, Pak saya pengen, kemarin-kemarin ya, pernah terjadi, Pak saya pengen minta kotoran puyuhnya, minta pupuknya untuk pupuk tanaman. Ya ambil gitu. Cuman di situ memang puyuh itu nggak kenal dengan kawan yang ngambil itu nggak kenal. Jadi makanya dia di situ puyuh itu terkejut. Nah selain terkejut, dia berhamburan itu tadi, sehingga yang ditimbulkan stres kawan, terus besok telurnya itu berkurang. Setelah telur berkurang, cara pengembaliannya seperti apa Pak? Ya sudah, biarkan saja. Perlu dikasih vita stres? Ya boleh juga dikasih. Nggak dikasih ya nggak juga. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, maka nanti akan normal. Seiring berjalannya waktu, nanti biasanya pulih kembali. Berapa lama? Ya paling-paling sekitar 3 hari, 4 hari. Kalau untuk drop total sih enggak sih ya. Enggak sih. Biasanya sih masih ada lah, istilahnya tuh hanya beberapa berkurang saja. Ada juga yang enggak, ada juga. Ada juga yang berkurang drastis, ada juga. Karena apa? Karena dari ketidakbiasaan ini tadi. Ya, saya biasanya pembuangan kotoran itu memang saya lakukan di pagi hari, bukan di sore hari seperti ini. Ya, ini masih jam 2 ya, belum seberapa sore ya. Memang puyuh ini kan dia mulai bertelur itu kan jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jam 7, 8 malam. Nah, itu biasanya seperti itu. Makanya kalau untuk pembuangan kohe, pembuangan kotoran itu kalau bisa dilakukan di pagi hari. Kenapa? Kalau pagi hari dia belum dia belum aktivitas penuh, dia belum masa-masanya bertelur. Seperti ini kan dia kan sebentar lagi dia akan mengeluarkan telur, sebentar lagi dia akan bertelur. Nah itu kalau bisa jangan terlalu ada aktivitas di dalam kandang. Kalau bisa, makanya kalau bisa kawan-kawan itu pembuangan kohe dilakukan di pagi hari saja, jangan di sore hari, penuh dengan resiko. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawan, berbagi informasi saja, berbagi saran, berbagi pengalaman yang sudah terjadi. Mudah-mudahan ya kita tetap standby, kita tetap yakin bahwa puyuh tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau yang sudah terbiasa ngurusi, ya sudah, memang itu yang paling bagus seperti itu. Nanti kalau orang yang lain pengambilan, itu biasanya memang terjadilah stres di situ kawan. Mungkin hanya itu kawan-kawanku, kita berbagi informasi saja, supaya kita tahu, supaya kita lebih waspada dalam menghadapi peternakan kita yang ada, ya.
Mungkin selebihnya nanti bisa disimak di konten-konten saya yang selanjutnya. Ya, kurang lebih mohon maaf, tetap semangat, salam ceketer dari Provinsi Jambi untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Salam ceketer, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat coy.